dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI Sawi Kirdan dan masih bersama Pak Al-Muzamil Yusuf. Beliau adalah anggota Badan Pengkajian MPR RI dari fraksi PKS. Pak Muzamil, tadi kita membahas sedikit mengenai bagaimana akhirnya ada satu pertanyaan terkait dengan mungkin atau tidak dilakukan review atas keputusan MK terdahulu karena terkait dengan ada kasus korupsi yang menjerat Ketua MK pada saat itu. Perbaikan citra lembaga hukum di Indonesia sebetulnya dapat dilakukan melalui mekanisme apa? Ya, kadang-kadang orang mengatakan begini, Ketua MK yang lama itu Pak Akhil Mukhtar kan dipilih oleh DPR. Wah, ini pilihan DPR ini kurang kualitas nih, misalnya gitu ya. Pak Mahfud MD juga dipilih oleh DPR, toh tidak ada kasus apa-apa. Ya. Jadi peristiwa yang mengenai Pak Akhil Mukhtar menyadarkan kita semua bahwa ya manusia tetap manusia, punya ruang kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu yang kita perkuat adalah pengawasan dan sanksi hukum kepada mereka. Nah, di sini ada persoalan ya, Komisi Yudisial pada awal dibentuk, mereka dulu memiliki juga wewenang lain, yaitu mengawasi martabat dan perilaku hakim. Tetapi sekarang Komisi Yudisial tidak bisa mengawasi MK karena pada undang-undang yang mengatur itu dibatalkan. Komisi Yudisial selain memilih hakim agung, ya, sekarang ini mengawasi seluruh hakim, termasuk hakim agung DMA dan seluruh hakim agung di bawah Mahkamah Agung. Nah, fungsi pengawasan itu bisa sampai sanksi yang berat, ya, bisa sampai sanksi pada pemecatan. Kalau dia ada tindak pidana itu soal lain, nanti diproses bisa masuk ya tahanan lembaga pemasyarakatan sekian tahun, itu hukuman pidananya. Tapi Komisi Yudisial sanksinya pada sanksi etik ya, pemberhentian paling maksimal. Itu cara kita menjaga kualitas para hakim kita. Nah, masalahnya mereka sekarang tidak punya kewenangan untuk memantau hakim konstitusi ya, di luar ranah Komisi Yudisial. Inilah sesuatu yang difikirkan oleh DPR ya, apakah mungkin dalam perubahan undang-undang Komisi Yudisial itu ditegaskan, atau kalau tidak mungkin dalam perubahan konstitusi ditegaskan bahwa yang disebut hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial itu termasuk hakim dari Mahkamah Konstitusi. Jadi pengawasan kepada mereka ini yang kosong, sehingga pengawasan itu dibentuk oleh mereka sendiri, lembaga etik yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang kosong ini akhirnya masih mungkin dicari ini gitu ya. Salah satu sebabnya ini muncul kasus Pak Akhil Mukhtar ini. Oke, ya, terkait dengan salah satu syarat dari hakim konstitusi adalah seseorang yang negarawan gitu ya. Konsep kenegarawanan calon hakim konstitusi ini seperti apa? Ya, seorang negarawan dengan mudah mungkin kita menafsirkan seorang yang berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lagi terjebak kepada kelompoknya, ya, golongannya, ya, kepentingan yang lebih besar. Nah, yang eksplisit memang disebutkan di konstitusi kita hanya Mahkamah Konstitusi. Idealnya negarawan ini bukan hanya Mahkamah Konstitusi, ya. Orang kalau sudah di Mahkamah Agung, Hakim Agung, Komisi Yudisial, BPK, bahkan juga DPR, ya, lebih besar harusnya kenegarawan itu. Kalaupun misalnya partai politik memiliki kepentingan kelompoknya atau partainya, tetapi harusnya tetap jiwa penyelenggaraan negara itu dinominasi oleh kenegarawanan itu. Nah, kebetulan memang di undang-undang kita, undang-undang dasar kita yang disebutkan negarawan cuman hanya Mahkamah Konstitusi saja. Ya. Jadi mereka betul-betul diharapkan ketika memutuskan, karena perkara yang memutuskan kan impeachment presiden, ya, tuntutan judicial review undang-undang, konflik antara partai politik atau antar lembaga negara, konflik pemilu, ya. Nah, hal-hal besar ini dituntut kenegarawan mereka agar mereka betul-betul memutuskan itu
menghasilkan nantinya kepentingan untuk masyarakat luas. Ya. Oke, ya. Kita ke satu hal yang tentu saja ini di akhir tahun 2015 kita kemudian akan menjalani hal ini, pilkada serentak lah ya, terkait dengan sengketa pilkada sendiri, pengalihan kewenangannya dari MA ke MK. Sebetulnya apa yang melatar belakangi hal tersebut? Nantinya akan seperti apa hasilnya, outputnya? Ya, saya pernah bicara dengan teman seorang anggota KPUD ya. Beliau menyatakan ini berat sekali ya. Waktu yang tersedia kalau tidak salah 48 hari atau kurang lebih ya, saya tidak ingat harinya. Sementara pemilu kada itu 269. Ya, bisa bayangkan nggak? 40 sekian hari proses sengketa, sementara pemilu kada kita 269. Jadi sehari harus berapa ya, diputuskan ya, diputuskan oleh MK. Ini persoalan ya. Jadi oleh karena itu memang MK harus dibantu oleh penyelenggara pemilu, ya, KPU, KPUD kita, Bawaslu kita harus menyelenggarakan dengan baik sehingga sesungguhnya hasil yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota memang hasil yang sudah sangat kuat, sehingga apapun bentuk protes kali ini sudah sangat kuat, sangat valid hasilnya, ya, kejujuran dijaga, luber jurdil betul dijaga, sehingga apapun protes yang dibawa ke MK sesungguhnya MK dengan mudah untuk membatalkan tuntutan pihak-pihak yang kalah karena data yang dibawa oleh KPU, ya, karena nanti sengketa tuntutan itu kan calon yang kalah itu menuntut kepada KPUD, karena penyelenggaranya itu kan KPUD. Yeah. Nah, itu saya kira kalau tanpa data yang kuat di bawah, menyelesaikan dalam 40 hari untuk 269 itu luar biasa. Itu potensi kita ya. Kita tidak berharap ada keributan-keributan, tapi itu potensi yang mungkin terjadi harus kita antisipasi. Betul. Maka himbauan kita bukan saja kepada MK yang harus betul-betul ya fisiknya kuat dan keputusannya adil, tetapi juga KPU, Bawaslu, ya, yang menyelenggarakan di bawah. Baik, semoga lembaga hukum di Indonesia dapat bekerja secara maksimal untuk penegakan hukum ataupun supremasi hukum di Indonesia ya. Baik, Pak Al Muzamil, terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa. Ya, bisa sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Wiki Arden, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.